diskusi kami yang mengenai analisis pengaruh keterbukaan ekonomi terhadap perekonomian dan beberapa Adapun anggota kelompok itu ada PP Laksana Ekonomi, Muhammad Badri, Muhammad Isim Karija, Muhammad Akbar Mayuni, Muhammad Naufal Ridani, saya sendiri Muhammad Ayansa, Muhammad Ahmad Fimus Brada. Langsung saja ini ada gambaran kondisi perekonomian Kalsel di 2025. Jadi kondisi perekonomian Kalsel di 2025 ini terus melanjutkan tren positifnya meskipun sudah ada berbagai tantangan global dan domestik. Hal ini ditandai dengan angka pertumbuhan ekonomi di triwulan 4 di tahun lalu yang secara year-on-year cenderung 5,5%, lebih tinggi dari nasional yang mencapai 5,5%. Pertumbuhan ekonomi pada perekonomian Kalimantan Selatan. Nah, pertumbuhan ekonomi sendiri adalah sistem yang dimana sebuah negara atau ekonomi terkoneksi dengan suatu negara atau melakukan ekspor. Nah, di Kalimantan Selatan itu sendiri pertumbuhan ekonomi itu ditopang salah satunya oleh pertambangan yang dimana sudah dibahas itu PDRT ini itu hampir sepertiganya itu sekitar 29,47% dari total ekonomi. Nah, selain dari pertambangan tadi itu ditopang juga oleh konsumsi rumah tangga dan juga produk domestik. Dari Kalimantan itu sekitar 64,5%, yang dimana itu adalah hasil dari interaksi dari para masyarakat Kalimantan Selatan itu sendiri dalam melakukan aktivitas ekonomi atau perdagangan. Nah, karena PDRT ini didukung oleh sektor mengekspor dan juga dalam negerinya, makanya kota pertumbuhan itu ditunjukkan meningkat sehingga mobilitas dari masyarakat itu terjaga. Next, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Kevin. Baik, kemudian ada dampak positif dari perubahan ekonomi. Yang pertama itu adalah terjadinya peningkatan kinerja ekspor dan neraca perdagangan. Di Kalsel ini terjadi surplus neraca perdagangan sebesar 15,54 triliun pada Februari 2025. Ini meningkat 6,25% dibandingkan bulan sebelumnya. Penyumbang utama ini dari batu bara dan sawit. Kemudian pada Februari 2025, nilai ekspor itu mencapai 841,15 juta US dollar. Ini naik 1,58% dibandingkan Januari 2025. Perekonomian Kalsel ini tumbuh sebesar 5,5% secara tahunan pada 2024 dengan pertumbuhan tertinggi pada pengeluaran konsumsi lembaga non-profit rumah tangga sebesar 13,61%. Next. Kemudian ada pengembangan industri hilirisasi. Jadi pemerintah Provinsi Kalsel mendorong hilirisasi produk ekspor untuk meningkatkan nilai tambah. Langkah ini mencakup pengembangan industri pengolahan kelapa sawit. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan menciptakan lapangan kerja baru. Contoh dari produk hilirisasi ini antara lain sel biofuel itu adalah produksi biodiesel dari CPO untuk mendukung ketahanan energi nasional. Kemudian contoh dari saluran kimia ada pengolahan CPO menjadi bahan baku untuk industri kosmetik, farmasi, dan produk kebersihan seperti sabun dan deterjen. Dan ada juga pembuatan minyak goreng, margarin, dan produk pangan lainnya. Dan juga ada pemanfaatan limbah sawit untuk bahan baku kerajinan dari batik. Bisa kalian lihat di sini adalah pabrik untuk pengolahan minyak goreng punya PT John Deere Group, punya Haji Isam. Next. Kemudian akan lanjutkan oleh Iqbal. Melanjutkan materi Kevin tadi, mulai dari sifat ada pengembangan industri hilirisasi. Nah, ya, jadi yang terjadi itu ada pertumbuhan ekonomi yang stabil. Jadi di Kalimantan Selatan itu perekonomian itu tumbuh sebesar 5,05% secara tahunan pada 2024 dengan pertumbuhan tertinggi pada
yaitu resiko Dutch disease dan kutukan sumber daya alam, dan yang ketiga itu keterbatasan infrastruktur dan regulasi. Yang pertama, ketergantungan pada komoditas ekspor. Ekonom dari Universitas Mangkurat, Bapak Hidayatullah Muzakir, menyoroti bahwa ketergantungan pada ekspor batu bara membuat perekonomian Kalsel rentan terhadap fluktuasi harga global. Sebagai contoh, pada tahun 2021 produksi tambang batu bara menyumbang 1,12% dari 3,47% pertumbuhan PDRB Kalsel, namun pertumbuhan konsumsi rumah tangga hanya 0,79%, jauh di bawah rata-rata nasional. Kemudian risiko Dutch disease dan kutukan sumber daya alam. Ketergantungan pada ekspor bahan mentah dapat menyebabkan fenomena Dutch disease, di mana sektor komoditas seperti manufaktur dan jasa mengalami stagnasi. Hal ini berpotensi menimbulkan kutukan sumber daya alam, di mana kekayaan SDA tidak diterjemahkan menjadi pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian keterbatasan infrastruktur dan regulasi. Industri kelapa sawit di Kalsel menghadapi hambatan seperti keterbatasan lahan untuk perluasan, ketidaksinkronan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, serta infrastruktur pelabuhan yang belum memadai untuk ekspor CPO. Hal ini mengurangi daya saing produk Kalsel di pasar global. Next. Selanjutnya akan jelaskan oleh Pak. Oh, jadi salah satu strategi yang bisa diterapkan untuk mengatasi tantangan yang sudah dijelaskan sebelumnya itu adalah dalam melakukan transformasi ekonomi yang mencakup. Yang pertama itu ada penguasaan infrastruktur, yang mana kita itu bisa memperbaiki infrastruktur transportasi dan juga logistik untuk mendukung distribusi produk dan efisiensi ekspor. Berikutnya ada reformasi regulasi, yaitu itu bisa menyesuaikan melakukan perubahan pada regulasi-regulasi yang saling bertentangan pada saling bertentangan. Next, ada diversifikasi ekonomi. Kita bisa mengembangkan sektor pertanian, perikanan, dan juga pariwisata untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas ekspor. Dan yang terakhir ada peningkatan kualitas SDM. Yaitu bisa kita lakukan melalui pelatihan dan juga pendidikan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja. Berikutnya. Selanjutnya kesimpulan, keterbukaan ekonomi telah memberikan manfaat signifikan bagi perekonomian Kalimantan Selatan, terutama melalui kegiatan ekspor komoditas unggulan. Namun, ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan tantangan struktural lainnya menuntut adanya transformasi ekonomi yang berkelanjutan melalui diversifikasi ekonomi, peningkatan kualitas SDM, dan penguatan infrastruktur serta regulasi. Kalimantan Selatan dapat mengembangkan perekonomian yang lebih resilient dan inklusif di masa depan. Mungkin itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.